bersama sahabat rasional. Antara itu masuk di mana? Masuk juga ke CG buka dulu. Sudah itu sudah kan? Dari individu forensik. Tuh kita langsung Sama. Ya kalau sistem program saja biasanya dan hukum saya mahal lagi. Jangan usah terlalu itu kata langsung. Oke, sahabat rasional. Jangan lagi sebut nama, langsung dari sahabat rasional. Iya. Nanti baru dibalik om tulis nama. Oke, sahabat. Kamera rolling action. Oke, sahabat rasional. Untuk lebih lanjut kita bercerita santai mengenai hal ini. Terima kasih. Mungkin bisa sahabat rasional bisa menambahkan. Sekarang. Sahabat rasional. Kamera rolling action. Sahabat rasional, mungkin ini sedikit dan semua yang Jadi mau tentang apa? Mau menutup. Terus kan beliau, sama beliau terus sambung. jadi apa kita Kita kesimpulan. jadi kita Oke, setidaknya kita bisa mendapatkan jangan bisa. Mungkin serah. Pokoknya om bawa sampai saya pikir itu saja yang mungkin kami bisa elaborasi. Selanjutnya serahkan kepada kawan saya mungkin bisa menarik kesimpulan terkait itu. Ya, bisa. Ini. Dah, ngomong semua itu. Kira-kira mau masih kebutuhan. Mas. Oke, sahabat rasional, mungkin itu sedikit pendapat dari kami sahabat rasional. Semoga menjadi kontribusi positif buat semua sahabat rasional yang ada di Oke, sahabat rasional, mungkin itu sedikit pendapat dari kami. Mungkin bisa menjadi suatu hal yang semoga menjadi kontribusi buat sahabat rasional di mana juga. Kamera rolling action. Ya, rolling action. Jadi baik teman-teman menyampaikan pesan buat ekspresi dan sikap pribadi. Apalagi sudah. Sampai jumpa sahabat rasional, kita jumpa lagi di channel berikutnya. Sampai Satu orang tutup dulu. Oke, sampai jumpa di segmen. Salam rasional. Salam dulu sini. Oke, Kamera sampai dulu. Oke, sahabat rasional. Itu tadi. Sampai. Oke, sahabat rasional. Yang like, comment, subscribe tidak belum? Kamera rolling action. Oke, teman-teman sahabat. Sampai hati borok dulu. Oke. Oke teman-teman, sampai jumpa di channel F. Oke teman-teman, sahabat personal. Sahabat semua. Oke sahabat semua, sampai jumpa di konten-konten kita yang berikutnya. Salam rasional. Kecil begini terus, salam rasional. Salam rasional itu ini bahagia. Salam rasional. Tinggal salam rasional di situ. Salam dulu. Kamera rolling
berat ya, 3 hari baru habis. Halo sahabat rasional, salam jumpa lagi bersama kami dalam channel Sahabat Rasional. Kali ini kita hadir mencoba membincang-bincang santai mengenai kejadian yang sempat viral pada tanggal 17 Agustus kemarin, yaitu penghormatan masker yang dilakukan oleh teman kita, public figure, yang sempat viral kemarin di medsos. Untuk itu, marilah kita mencoba untuk berbincang-bincang santai bersama Sahabat Rasional. Kita memberi kesempatan kepada Sahabat Rasional untuk menjelaskan kira-kira sedikit apa yang sebenarnya terjadi dan dampak hukumnya seperti apa. Kita mencoba mengupas itu dalam bincang santai kita kali ini. Sedikit pertanyaan kaitannya dengan kejadian kemarin yang dilakukan oleh teman kita juga, Pak Bukti dengan Arif Terbuka. Kira-kira bagaimana pandangan Sahabat Rasional tentang reaksi sejumlah masyarakat terkait tindakan penghormatan terhadap masker oleh salah satu public figure di Kota Kupang yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2001 kemarin. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai hal yang terjadi kemarin. Terima kasih sahabat semua. Pertanyaan yang menarik terkait dengan reaksi sejumlah masyarakat yang marah, mungkin juga menghujat atau bereaksi sangat keras terhadap peristiwa penghormatan masker oleh salah satu pesohor atau selebgram public figure Kota Kupang kemarin. Kami melihat sebagai bentuk sensitivitas nasionalisme dan patriotisme masyarakat. Dalam konteks sensitivitas ini, pandangan kami bahwa ini muncul karena proses ini terjadi bertepatan dengan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita perlu bersyukur bahwa lewat kejadian ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Kupang adalah masyarakat yang sangat mencintai NKRI. Mungkin itu dari konteks reaksi yang muncul. Tapi mungkin bisa dijelaskan secara detail mengenai sensitivitas nasionalisme yang berlebihan itu seperti apa kira-kira menurut Sahabat Rasional? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Terkait dengan sensitivitas ini, sensitivitas nasionalisme ini sebenarnya harus dipelihara, dijaga dalam koridor yang benar. Tapi ketika sensitivitas itu muncul secara berlebihan, dia melampaui pikiran rasionalitas kita, maka arahnya jelas ke arah yang destruktif. Misalnya, ketika orang melakukan penghormatan terhadap masker, karena sensitivitas nasional kita begitu tinggi, rasa patriotisme kita begitu tinggi, kita lalu merasa tergores. Akibatnya apa? Kita lalu meninggalkan logika kita, meninggalkan rasionalitas berpikir kita, lalu kita mengambil sikap yang sebenarnya salah. Mungkin seperti itu. Nah, jika demikian, menurut Sahabat Rasional, apakah yang dilakukan public figure tersebut dapat dikualifikasikan sebagai melanggar hukum atau seperti apa? Menurut Sahabat Rasional bagaimana? Ini menarik. Dalam konteks ini melanggar hukum atau tidak, kita kembali ke dasar pertama Undang-Undang Dasar 45 pasal 35 tentang bendera. Di situ dijelaskan secara tegas dan benar bahwa bendera Indonesia adalah bendera merah putih. Pertanyaan, apakah masker masuk dalam kualifikasi itu? Kan tidak. Kemudian kalau kita rujuk lagi ke yang lain spesialisnya, ke Undang-Undang 24 2009, pada pasal 4 dan 5 itu sudah dijelaskan definisi bendera. Kemudian pada pasal 24 tentang larangan, lalu pasal 57 tentang hal-hal yang sifatnya juga masih soal larangan dan dampak. Di situ jelas bahwa apa yang dilakukan oleh pesohor ini itu tidak masuk dalam kualifikasi merendahkan bendera. Karena yang dia lakukan pertama itu bukan bendera, yang kedua dia lakukan untuk tujuan yang juga bukan merendahkan bendera sebagaimana yang sudah dia klarifikasi. Mungkin seperti itu. Yang artinya Sahabat Rasional menganggap itu tidak melanggar hukum, ataukah ada dampak hukum lain yang bisa ditimbulkan? Jadi begini,
seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita mengatakan ini melanggar hukum, maka rujukan yang kita pakai yang mana? Karena kita sebut tadi bahwa definisinya juga masker itu bukan bendera, warnanya juga bukan merah putih. Kemudian di Undang-Undang 24 2009 seperti yang saya sampaikan tadi juga tidak ada satu pasal atau ayat pun yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Nah, dalam konteks ini saya lebih melihat bahwa ini lebih ke soal sosial etisnya. Jadi sebagai seorang pesohor, sebagai seorang public figure, dalam melakukan apapun, apalagi itu merupakan ekspresi seninya, itu harus bisa terjelaskan. Apalagi yang dia lakukan itu bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI. Yang perlu kita sesalkan bahwa ketika orang rame-rame lagi antusias, rasa kobaran nasionalismenya lagi menyala-nyala untuk melakukan penghormatan terhadap bendera, lalu yang bersangkutan melakukan penghormatan terhadap hal lain yang bukan bendera, kemudian oleh masyarakat dianalogikan sebagai bendera. Maka dari konteks ini saya melihat bahwa sesungguhnya ini hanya melukai rasa nilai, soal nilai etisnya saja. Jadi secara sosial ini saja yang mengalami konflik. Mungkin seperti itu. Nah, ini ada satu hal lagi yang menarik sahabat personal, yang setelah kejadian tersebut dilakukan oleh public figure tersebut, yang bersangkutan sudah mengklarifikasi bahwa apa yang dilakukan kemarin itu, penghormatan tersebut membawa agar bangsa Indonesia terbebas dari pandemi COVID. Artinya pesan yang disampaikan itu agar bangsa Indonesia terbebas dari pandemi COVID tersebut ini. Nah, di sini bagaimana pendapat sahabat personal tentang hal yang sudah diklarifikasi oleh public figure tersebut? Baik, bagi sahabat rasional, apa yang disampaikan oleh public figure kemarin yang dengan jiwa besar dia mengklarifikasi apa yang dilakukan penghormatan terhadap masker adalah sebuah tindakan yang memang patut diapresiasi dan perlu dicontohi. Karena apapun bentuknya, setiap ekspresi seni dari seorang pesohor itu selalu terbaca bias atau terbaca ganda. Saya melakukan A, bisa terbaca A, bisa terbaca B. Jadi seharusnya, sejatinya ketika dia melakukan penghormatan, maka narasi penghormatan itu harus ada ikutan. Saya melakukan penghormatan terhadap masker dengan tujuan seperti ini, sehingga tidak sampai konflik seperti kemarin terjadi. Tapi kita bersyukur bahwa yang bersangkutan menunjukkan jati dirinya, menunjukkan kualitasnya, menunjukkan rasa penghormatannya terhadap semua masyarakat yang kemarin merasa terganggu akibat perilaku yang dilakukan. Dan kejadian seperti ini harus menjadi contoh, harus menjadi pembelajaran bagi siapapun di negeri ini, terutama bagi para pesohor, bahwa semua yang mereka lakukan itu terpantau secara detail oleh publik karena mereka adalah public figure. Yang pertama, yang kedua, semua yang mereka lakukan itu harus terjelaskan secara nalar. Jadi jangan sampai sebuah ekspresi seni yang dilakukan tidak terjelaskan lalu menimbulkan bias persepsi seperti itu. Mungkin itu. Oke, kemudian berarti dengan adanya klarifikasi kemarin itu, yang bersangkutan memang benar-benar sudah sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah di mata hukum, atau apakah ada persepsi lain tentang itu? Sebenarnya dia tidak menyatakan itu salah di mata hukum, karena seperti yang saya sampaikan tadi, yang bersangkutan tidak sementara melanggar hukum. Jadi yang dilakukan oleh public figure kemarin sama sekali tidak melanggar hukum. Yang dia langgar adalah etika sosial. Begitu. Jadi yang dia dilakukan kemarin juga adalah bentuk dari, ya saya menyatakan bahwa itu kualitas reputasi seorang public figure yang berani mengungkapkan bahwa dia menyampaikan permohonan maaf bukan karena dia melanggar hukum, tapi karena perilakunya menyebabkan banyak orang merasa tersakiti, menyebabkan ada gejolak protes seperti itu. Walaupun secara hukum dia tidak salah, tapi tanggung jawab moral dia untuk merekatkan mereka-mereka yang tersakiti akibat perbuatan karena salah terbaca kemarin itu hal yang perlu diapresiasi. Jadi bagi saya klarifikasi yang dilakukan sudah pada tempatnya, substansinya juga sudah benar-benar sangat kita pahami. Bahkan yang lebih penting dari itu adalah pesan yang dia sampaikan terhadap proses penghormatan itu adalah pesan untuk semua segera terbebas dari pandemi COVID. Jadi pesan ini yang harusnya kemudian disebarkan sebagai sebuah berita baik tentang ekspresi yang dia lakukan. Oke, kemudian
terhadap kondisi ini, menurut sahabat rasional, apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing pihak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Yang pertama oleh masyarakat. Masyarakat perlu terus menjaga, membangun sensitivitas nasionalisme, menjaga patriotisme. Itu yang pertama. Tapi menjaga sensitivitas dan membangun patriotisme ini tidak sampai menutupi rasionalitas dan kejernihan logikanya. Membangun nasionalisme itu harus dengan kesadaran yang penuh bahwa saya menjaga Indonesia, menjaga sesuai dengan asas legalnya. Saya menjaga sesuai dengan norma-norma sosialnya, seperti itu. Demikian juga dalam konteks public figure. Ini menjadi pesan bahwa kedepannya segala sesuatu yang dia lakukan, kalau misalnya itu dalam bentuk bahasa yang sangat tidak terlalu nyata, bahasa yang tidak konkret seperti sebuah ekspresi seni kemarin, maka narasi terhadap ekspresi itu harus diikutkan sehingga tidak menjadi sesuatu yang kemudian memecahkan atau menyebabkan persepsi yang berbeda, kemudian menimbulkan gejolak konflik seperti itu. Yang terpenting bahwa kita tahu masyarakat Kota Kupang punya sensitivitas nasionalisme yang luar biasa, dan rata-rata atau public figure kemarin mewakili semua public figure di Kota Kupang, bahwa apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, mereka secara gentle mengklarifikasi dan mereka mendudukkan persoalan bersama. Itu saja. Dari baik teman-teman, dari hasil bincang-bincang santai kita tadi bisa kita tarik kesimpulan bersama bahwa memang sensitivitas dan nasionalisme itu wajib ada dan perlu ditunjukkan. Namun sensitivitas nasionalisme itu perlu juga memperhatikan aspek-aspek rasionalitas sehingga tidak membawa dampak pada hal-hal yang seperti ini. Dan juga mungkin public figure perlu bijak dalam menyampaikan pesan dan ekspresi yang tidak benar. Oke sahabat rasional, mungkin itu sedikit pendapat dari kami. Semoga menjadi kontribusi buat sahabat rasional di mana saja berada. Oke sahabat semua, sampai jumpa di konten-konten kita yang berikutnya. Salam rasional.